Seven, six, five, three, two, one, zero, and liftoff. Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Kemajuan teknologi sains membawa manusia pada era pariwisata luar angkasa. Ditandai dimulainya persaingan roket antar miliarder global, 3 pengusaha terkemuka sudah meluncurkan roket mereka untuk perjalanan luar angkasa. Mereka adalah Jeff Bezos, pendiri Blue Origin, Richard Branson, pendiri Virgin Galactic, dan Elon Musk, pendiri SpaceX. Ambisi mereka tak berhenti hanya untuk membangun roket wisata ke luar angkasa. Elon Musk bahkan berambisi memakai roketnya untuk menciptakan kota baru di planet Mars. Di masa lalu, Soekarno yang peduli dengan kemajuan sains juga pernah berambisi tinggi terhadap pengembangan roket di Indonesia. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat pernah bersaing dalam mengembangkan teknologi roket hingga eksplorasi antariksa. Dipicu salah satunya oleh International Geophysical Years yang mengajak negara-negara untuk meneliti luar angkasa. Uni Soviet pun lalu meluncurkan satelit pertama di dunia bernama Sputnik, setelah diikuti Amerika Serikat dengan meluncurkan satelit Explorer 1. Beberapa negara berkembang seperti India dan Pakistan juga meluncurkan roket-roket ilmiah. Meski Indonesia saat itu juga salah satu yang terlibat dalam proyek IGY, sayangnya terjadi kemelut politik yang mengalihkan fokus pemerintah. Indonesia pun gagal berkontribusi dalam perhelatan riset berskala internasional tersebut. Untung kegagalan itu tidak memadamkan semangat keantariksaan Indonesia. Pemerintah membentuk panitia astronautika untuk meneliti peroketan di negara-negara lain. Para mahasiswa ikut bagian dalam eksperimen peluncuran roket buatan sendiri. Diawali dari keberhasilan mahasiswa UGM melakukan peluncuran roket pertama di Indonesia. Kabar keberhasilan itu tak hanya mendorong mahasiswa ITB untuk turut mengerjakan proyek roket, tetapi juga menarik perhatian Soekarno yang langsung memberi bantuan dana untuk proyek roket selanjutnya. Sementara UGM dan ITB bersaing mengembangkan roket mereka, Soekarno juga memberi mandat kepada Omar Dhani untuk memulai proyek roket nasional. Mulai menjalankan proyek Prima pada 1 September 1963, yang bertujuan mengikutsertakan Indonesia dalam pelaksanaan IQSY yang serupa dengan IGY dulu. Dijalankan tim gabungan ITB, AURI, dan Pusat Industri Angkatan Darat. Dalam waktu 7 bulan, mereka telah membuat roket berbobot 220 kg yang dilengkapi pemancar sinyal. Diberi nama Kartika 1 oleh Soekarno, roket ini kemudian meluncur mulus dengan ketinggian 60 km. Keberhasilan ini pun membuat Indonesia menjadi negara kedua di Asia yang dapat membuat roket atmosfer dan meningkatkan gengsi Indonesia di dalam COSPAR sebagai Rocket Launching Nation. Selain proyek Prima, ada juga proyek peluncuran roket Kappa yang dinamai Proyek S. Bertujuan untuk memenuhi tenggat waktu penyerahan data penelitian untuk IQSY 1964-1965. Pemerintah lalu membentuk LAPAN untuk mengurus aktivitas peroketan di Indonesia. Bersama LAPAN, proyek peluncuran 10 roket Kappa-8 pun dimulai dengan tim dari ITB dan UGM. Selama LAPAN membangun stasiun peluncuran roket, tim Proyek S bekerja meriset sistem roket Kappa-8. 5 vehicles armed, 3, 2, 1, fire. Missile away. Berhasil meluncurkan 3 roket Kappa-8 pada 9, 11, dan 17 Agustus 1965. Indonesia kembali menoreh prestasi karena roket pertamanya berhasil mencapai ketinggian 364 km. Sebuah jarak yang jauh lebih tinggi dari yang dapat ditempuh oleh astronot-astronot dunia saat itu. Berkat itu, Indonesia memperoleh data ilmiah yang bisa disumbangkan kepada program IQSY. Sayangnya, sisa 7 roket Kappa-8 tak sempat diluncurkan karena peristiwa 30 September 1965. Banyak tokoh AURI yang berperan dalam proyek roket ditangkap atas tuduhan terlibat dalam upaya kudeta.
Meski sebelumnya sudah ada rencana untuk meneruskan proyek roket ke tahap industri besar yang berdikari, namun pada akhirnya kegiatan peroketan dihentikan oleh rezim Orde Baru karena masalah anggaran.